Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, tahapan Pilkada serentak 2024 sudah memasuki masa-masa penting. Sebentar lagi, mulai tanggal 25 September 2024 ini akan dimulai tahapan kampanye. Sebelum itu ada penetapan, kemudian juga pengundian nomor urut paslon. Dan khusus untuk pemilihan Gubernur Bali, nanti ada 2 paslon yang bakal berkontestasi, yakni pasangan Made Mulyawan Arya dengan Putu Agus Suratnyana yang disebut sebagai Mulya Pas. Kemudian juga ada Wayan Koster dan Nyoman Giri Praste atau Koster Giri. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kedatangan ketua tim pemenang dari Mulya Pas, yakni Bapak Kadek Budi Prastia atau yang akrab dipanggil Mr. Rambo. Siap, Bli. Punapi gatre nih, Pak Dek. Becek, Bli. Ya, ini Terima kasih nih, Bli. siap. Artinya diundang hadir di Tribun, luar biasa sekali. Ya, di tengah kesibukannya Pak Kadek sebagai ketua tim pemenangan Mulya Pas, Komandan ya, kalau kita panggil komandan. komandan namanya ya. Ketua tim pemenangan disebut dengan komandan. Komandan tim pemenangan. Komandannya adalah Mr. Rambo. Boleh sebelum kita ngobrol yang serius-serius dikit, Beli. Itu nama Mr. Rambo itu dari mana asal usulnya itu, Beli? Kalau bilang Mr. Rambo ini sebenarnya ceritanya panjang ya, Beli. Artinya Tadi singkat-singkat aja tuh, Beli. Artinya nama Rimbo ini sebenarnya saya dapat dari MOS SMA di SMA 1 Denpasar. Ya, jadi karena saya cukup gila, Beli ya. Artinya di setiap saya dipanggil sama instruktur waktu MOS tuh, Rembo, saya jawab dimanapun saya jawab, I'm your go back fire in the hole. Jadi saya akrab dipanggil Rambo jadinya. Karena waktu itu ya postur tubuh saya adalah seperti ini, masih agak ya lebih ke kanan. Baik, sebagai komandannya Mulya Pas ini, apalagi sudah memasuki tahapan kampanye yang mulai lebih aktif ya, lebih masuki masa-masa penting ini. Kayaknya kesibukan Pak Kadek ini kayaknya sudah luar biasa ini. Ya, yang jelas ya ini bagian dari perjuangan, jadi ya saya sangat menikmati ya, artinya karena memang kalau malah santai itu malah bingung mungkin. Malah bingung Jadi memang ya kita nikmati. Karena ini memang proses perjuangan ya. Karena kami yakini bahwa perjuangan itu tidak akan membohongi hasil. Jadi saking sibuknya Pak Kadek ini sebagai komandan nih, podcast ini kita gelar malam-malam. Karena malam hari beliau baru dapat waktunya. Jadi mohon maaf. Iya. Jadi memang setiap harinya memang mengatur jadwal Pak De Gajah dengan Pak Putu Agus Suratnyana itu sebagai komandan pemenangan ya, Pak De? Ya, jadi ya kita di tim pemenangan, jadi memang ada beberapa bagian dari ini, jadi kita ya sama-sama kita koordinasi, kita atur, jadi pembagian tugas kita bagi, artinya kalau paslon ada turun ke daerah ya, kalau pas ada relawan yang mau hadir ya kita saling sharing juga sama teman-teman di relawan. Kalau ada masyarakat yang hadir ya kita saling bagi tugas. Itu sih, Beli. Sebagai komandan, Pak Kadek juga sering turun juga ikut ke kantong-kantong atau nemui masyarakat relawan? Iya, kalau memang pas paslon Pak De Gajah dan Pak Agus ada di suatu tempat dan memang ada tempat lain yang dikunjungi ya, kita di tim pemenangan juga turun untuk artinya intinya kan sebenarnya ini bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat ya. Jadi artinya pas paslon nggak bisa ya kami mewakili paslon untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ya. Nah, terkait mungkin bisa dipaparkan Pak Dek sebagai komandannya Mulya Pas untuk visi dan misi dari Mulya Pas di Pilkada 2024 ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur seperti apa? Nah, untuk visi dan misi ya saya cerita sedikit ya, Beli ya. Artinya kan visi dan misi ini sebenarnya dirangkum dari apa keluhan dan apa aspirasi dari masyarakat. Nah, kebetulan
calon gubernur kami, Pak De Gajah, satu memang orang yang besar di jalan. Jadi orang yang besar di jalan, memang besar dari apa nih? Besar dari bawah, yang besar dari seorang ibu sebagai pedagang di pasar. Jadi kedekatan seorang De Gajah dengan masyarakat ini tidak ada batasan. Makanya visi dan misi yang kami susun ini, ada tim sih ya, ada tim penyusun visi dan misi ini memang berdasarkan hasil dari paslon dari Pak De Gajah dan Pak Agus yang menyerap masyarakat, yang disampaikan ke dalam tim dan akhirnya dirumuskan ke dalam visi dan misi. Artinya banyak mungkin dari pengalamannya Pak De Gajah maupun juga dari Pak Agus Suratnyano. Ya, jadi ya karena dekat Pak De Gajah ini kan orangnya humble dan siapapun kalangan hormat dengan yang tua, menghargai yang muda, tuh jadinya karena kedekatan inilah banyak yang menitipkan aspirasi sehingga ini dituangkan ke dalam bentuk visi dan misi. Jadi syukur sekali kami punya seorang calon gubernur dan wakil gubernur yang memang humble dan dekat dengan masyarakat. Jadi tidak ada batasan kalau masyarakat mau menyampaikan apapun, tidak ada batasan. Nah, kan kadang-kadang bisa sampai malam menjelang subuh masyarakat hadir dan bercerita terhadap bagaimana. Pokoknya ya kami bangga sekali punya calon gubernur yang memang dekat sekali dengan masyarakat. Nah, di baliho-baliho di spanduk kan ada kayak tagline dari Mulia Pas ini, berjuang, bekerja dan saling melengkapi. Itu mungkin bagian dari visi misi juga ya. Nah, kalau yang jelas, kalau yang di baliho ini kan keberadaan bahasa itu sebenarnya Pak De Gajah dan Pak Agus ini satu, Pak De Gajah yang mewakili kaum milenial dan Pak Agus mewakili yang sudah berpengalaman. Jadi penting sekali artinya sinkronisasi antara dua pemimpin yang akan memimpin ini, sehingga apapun yang nanti diharapkan di saat bekerja itu harus bersama dan saling melengkapi. Jadinya ini menjadi tagline bahwa sampai ke depan pun hal ini akan selaras. Kalau pemimpin kita selaras, saya yakin apapun yang akan kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang soalnya kan ada di tengah jalan itu sudah saling sikut, saling tanjung, repot juga kan. Yang jadi korban kan masyarakat. Jadi apabila kita sudah selaras, pemimpin kita selaras, saya rasa ya masyarakat akan mendapatkan manfaat terbaik dari apa program yang akan dijalankan. Jadi Pak Kade sendiri yakin bahwa kedua sosok ini, calon gubernur wakil gubernur ini akan bisa selaras. Wih, yakin dong beli. Saling melengkapi nih ya. Karena memang soalnya Pak De itu orangnya komitmen. A ya A, B ya B. Tidak ada rumusnya A jadi B, tidak ada. Jadi A ya A, B ya B. Begitu pula Pak Agus. Makanya chemistry ini ketemu dan seperti itulah muncul tagline-nya. Meskipun belum terlalu lama ya, mungkin cerita chemistry ini kan tidak bisa cerita lama atau cepat ya. Kalau sudah ada kira-kira orang pacaran pun kalau seandainya sudah ada chemistry, pacarannya sebentar nikah langsung nikah kan? Ya. Bisa jadi yang pacaran lama malah nikah ya. Bisa jadi batal. Jangan pengalaman ini. Kalau saya kebetulan pacarannya lama, habis itu nikah. Oh iya. Syukurnya nikah. Siap. Nah, terkait dari visi misi itu kan, mungkin sekarang yang perlu diketahui masyarakat juga tentu program-program yang ingin diusung oleh paslon Mulia Pas ya, Pak Daya. Kebetulan ini sudah mulai kampanye, tentu program-program yang akan ditawarkan oleh Mulia Pas ini juga akan dikampanyekan selama masa kampanye. Seperti apa mungkin program-program yang mungkin bisa yang menjadi andalan dari program Mulia Pas ini? Nah, kalau seandainya berbicara program ya kita berbicara visi, beliau. Ya. Visi yang kami usung dari paslon itu adalah mewujudkan Bali Dwipa Jaya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Mewujudkan Bali Dwipa Jaya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Jadi kenapa kita ambil Bali Dwipa Jaya?
Ya karena ini kan slogan yang sudah terpampang di logo Provinsi Bali Provinsi ya. Bali, ya. Artinya kami rasa bahwa dibuatnya Bali Dwipa Jaya ini di dalam logo Pemprov Bali itu pasti memiliki sebuah cita-cita yang besar yang menjadikan bagaimana Bali ini maju, berbudaya, lestari, unggul. Jadi sehingga ini dapat mewujudkan program dari Pak Presiden terpilih. Jadi itu mewujudkan Indonesia emas yang berdaulat, adil, maju dan makmur. Ya tentunya itu untuk masyarakat Bali khususnya dan Indonesia emas untuk Indonesia umumnya. Jadi dari visi ini kami menurunkan kembali 4 pilar untuk menopang visi ini. Di antaranya yang pertama itu ada pembangunan SDM dan masyarakat Bali. Pembangunan SDM dan masyarakat Bali. Kami rasa dari apa yang diserap paslon, pembangunan SDM ini merupakan faktor penting di dalam bagaimana kita memajukan Bali. Di dalam pembangunan SDM ini satu itu bagaimana kita menciptakan masyarakat itu cerdas dan sejahtera. Yang kedua sehat dan bahagia. Jadi kalau sudah sehat masyarakatnya, kalau sudah bahagia masyarakatnya, itu artinya ya Bali ini semakin baik. Karena gini Bli, kami berdasarkan hasil yang kami dapatkan dari ahli di bidang kejiwaan, Bali ini menjadi provinsi yang tingkat bunuh dirinya tinggi. Nah, itu sekarang jadi fenomena itu. Ya, Bali ini menjadi jadi fakta ya. Bali ini menjadi provinsi yang tingkat bunuh dirinya tinggi. Jadi kalau bunuh dirinya tinggi berarti masyarakatnya bahagia atau enggak? Ya, Kan itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Makanya kenapa kami ingin bahwa masyarakat ini satu cerdas, sejahtera, sehat dan bahagia. Jadi kalau sudah sejahtera, bahagia, berarti ya cocok lah. Artinya kita bangkitkan the God of Island. Artinya Bali dibilang pulau surga. Nah mungkin dong di pulau surga ini banyak masyarakat kejadiannya bunuh diri. Setelah itu di pilar kedua itu kami ada pembangunan adat, budaya dan ekonomi. Jadi bagaimana kita mengembalikan desa adat ini menjadi desa yang otonom. Artinya ya kalau dilihat sekarang otonom desa ini ya cukup terpangkas berbanding yang dulu. Karena apabila desa adat ini bisa otonom, karena kita mengetahui bahwa desa kalapatranya di setiap desa itu kan berbeda-beda ya. Artinya bagaimana desa Mawacara, artinya dengan desa ini berdiri otonom, kami rasa desa adat itu lebih kuat. Lebih kuat ya. Dan pariwisata dan ekonomi, pembangunan pariwisata dan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi bidang pembangunan lingkungan, ya bagaimana kita menciptakan lingkungan berkualitas dan lestari, pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Jadi tidak ada keberpihakan, semuanya kita bangun. Dan merata, pemerataan. Semuanya merata. Tidak ada istilah bahwa dia pilih saya, dia dibangun, dia tidak pilih saya, kok dia saya bangun. Nah ada istilah seperti itu. Oh jadi itu salah satu komitmen ya. Komitmen Bli. Artinya apabila kita ingin membangun Bali ini kan kita tidak bisa berbicara. Kamu orang saya, kamu bantu, dia bukan orang saya tidak bantu. Tetapi ini masyarakat Bali dan ini masyarakat Bali. Jadi semua apabila kita ingin berbicara membangun Bali, semuanya adalah masyarakat Bali. Ya. Komitmen kita kalau menjadi pemimpin kan harus seperti itu, Bli. Dan Pak D. Gajah dan Pak Agus Suratjana komit untuk hal itu. Merangkul semua. Rangkul semua karena semuanya setelah ditetapkan menjadi pemimpin, semuanya harus dirangkul. Dan itu salah satu juga pelajaran yang kami terima dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi apabila sudah kamu adalah milik rakyat, sejahterakan rakyat. Iya. Dan bagaimana kita memanfaatkan aset daerah yang produktif menuju kemandirian. Jadinya ya banyak hari ini aset-aset yang nggak tahu ya gimana pengelolaannya. Sebenarnya ya
dari aset ini bisalah kita mensejahterakan masyarakat. Jadi perlu adanya pengelolaan aset yang produktif. Dan di bidang pembangunan ketahanan nasional dan kepemerintahan ya tentu saja pemerintah yang bersih dan siap melayani. Jadinya, dididik kami Pak Prabowo itu waktu kemarin di Rapimnas itu jelas, tidak ada kader Gerindra yang korupsi. Iya. Dan terakhir waktu kebetulan Pak Prabowo sempat ke sini pada waktu KTT, saya saksi langsung, Bri. Iya. Seorang di Gajah itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo Subianto di Gajah. Pokoknya nanti apabila kamu korupsi, saya akan kirim orang-orang saya untuk kejar kamu. Tapi apabila kamu bekerja dengan sebaik mungkin untuk masyarakat, saya yang bantu kamu untuk masyarakat Bali dan untuk kesejahteraan Bali. Itu langsung, saya jadi saksinya. Langsung dari Pak Presiden terpilih. Dari Pak Presiden terpilih Prabowo ya. Dan bagaimana ya untuk kedaulatan pangan ya kita kan perlu berpikir juga sekarang ketahanan energi dan kedaulatan air. Jadi ada 4 pilar penunjang dari visi yang kita buat. Visi dan program itu. Dan itu juga selaras dengan 4 pilar dari Indonesia Emas. Jadi Indonesia Emas itu ada 4 pilar, ada pembangunan manusia serta pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Jadi kita sesuaikan yang kita buat di Bali dan kita sesuaikan dengan bagaimana artinya linear ya. Satu komando, Bli. Satu komando. Satu komando. Itu kata kuncinya. Satu komando, Bli, ya. Ya satu jalur lah, Bli, ya. Hari ini kita satu jalur, Bli. Yang penting nggak salah jalur aja. Tapi menarik, Pak Deng, tadi yang bilang masalah fenomena bunuh diri di Bali itu kan perlu masyarakat harus lebih sejahtera, bahagia terutama ini kan. Itu mungkin ada trik-triknya nanti yang akan dilakukan oleh Mulia Pas untuk membuat masyarakat bahagia ini. Mungkin ada program-programnya. Ya, yang jelas satu, Beli, ya, artinya apabila kita ingin buat masyarakat itu bahagia, tentu saja satu kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi apabila kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja ini menjadi sebuah modal masyarakat itu bagaimana dia melangkah ke tahapan bagaimana dia mencari sejahtera. Apabila dia sudah sejahtera dengan masyarakat itu sehat, berarti dia pasti bahagia, Bli. Nah, betul. Jadi bagaimana kita menciptakan sekarang, makanya kemarin harinya Pak D. Gajah dan Pak Agus menyampaikan bahwa ya gimana kita menciptakan biar sekolah ini bisa gratis, jadinya pendidikan itu tercapai, membangkitkan kembali sekolah SMA Bali Mandara, bahkan menambah di beberapa kabupaten, sehingga bahwa karena memang Bali Mandara, sekolah SMA Bali Mandara ini memang anak-anak lulusannya memang sudah terbukti. Jangan dilihat bahwa banyak anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk satu orang. Kalau menurut saya itu sedikit keliru ya, beliau. Tapi bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita investasikan, satu orang ini bisa sukses dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Satu, kemiskinan dia putus. Yang kedua, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk yang lain. Jadi bagaimana dengan kita meningkatkan kecerdasan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu, dia bisa memutus kemiskinannya, sehingga ya kalau dia sudah putus miskinnya kan masyarakat itu bahagia. Ya. Masalahnya menjadi tidak bahagia itu kan karena pasti penyebab utamanya karena permasalahan ekonomi. Apabila itu terpecahkan, ya masyarakat pasti bahagia. Artinya ketika sudah masyarakat itu cerdas, kemudian sejahtera, mungkin cara berpikirnya bisa lebih panjang gitu ya, Beli. Pasti, Beli. Tidak sing mau pikir pendek gitu kan, jalan pintas. Aku akhiri hidupku kan seperti itu ya. Mungkin dia nonton sinetron habis itu dia kok hidupku sama ya seperti sinetron gitu. Ya, harusnya aku bunuh diri nih. Biarlah seperti itu lah maksud saya. Artinya ketika sudah cerdas itu apa? Ya, sing gede kesannya mak kayak gini. Artinya kan seperti itu pola pikirnya. Iya. Nah, tadi Pak Ade sudah nyinggung terkait sekolah gratis gitu kan. Ya, di kesempatan sebelumnya Pak D. Gajah memang sempat menyampaikan bahwa akan
menggratiskan SMA SMK Sebali seperti itu kan Pak Ada ya. Selain juga akan kembali muka SMA Bali Mandara. Nah, nanti seperti apa nih secara teknisnya nih mungkin mungkin ada gambaran untuk terkait program SMA gratis ini, SMA SMK gratis ini. Sebenarnya apabila kita berbicara gambaran ya beliau. Okay. Sebenarnya hal yang pertama harus diselesaikan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan defisit yang ada di provinsi. Jadi bagaimana hutang provinsi ini yang sekarang diambil dan masyarakat harus menanggung membayar hutang ini kurang lebih ya berapa 250 miliar. Jadi yang pertama ini harus kita tuntaskan. Degaja hadir dan Ketua Agus Rajana hadir menuntaskan hal ini. Ini tuntas, sekolah bisa digratiskan. Jadi seperti apa nanti sistemnya mungkin lebih detailnya nanti terkait SMA gratis dan SMA gratis ini Pak? Yang jelas sistemnya yang jelas kalau di negeri ya oke ya beli ya. Yang jelas swasta ini kan terkadang juga seakan tidak diperhatikan. Padahal sebenarnya banyak swasta yang juga bisa berprestasi. Betul. Dan cenderung sekarang ini swasta ini jadi mati ya. Iya betul, banyak yang tutup makanya, karena kekurangan murid kan. Makanya bagaimana distribusi bisa ya minimal dia disubsidi lah. Disubsidi lah sekolah swasta nih. Sehingga murid-muridnya bisa ada, sehingga semuanya bisa berkembang dan ya jadi seimbang lah antara negeri dan swasta nih. Santo Yosef swasta kan luar biasa nih. Betul. Nah, jadi sebenarnya semua swasta itu punya potensi yang sama. Jadi ya kalau untuk pembahasan lebih lanjutnya ini sudah dibahas sama kami punya tim ahli. Jadi yang memang ahli gabungan dari segala keahlian, baik dari akademisi, profesional maupun ini sudah dirancang, sehingga kami rasa ini rasional, kita bisa jalankan. Dan ini mungkin menjadi salah satu bagian program yang akan diusung atau disampaikan selama masa kampanye nanti. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini bagian dari salah satu membangun sumber daya manusia, Artinya membangun sumber daya manusia ini artinya manfaatnya jangka panjang. Jadi bukan hanya pembangunan menara, pembangunan infrastruktur yang ya kadang dia jadi mangkrak, jadi nggak jelas itu kan. Artinya pembangunan sumber daya manusia ini sangat penting. Sangat penting untuk menciptakan bahagia tuh, Bli. Betul. Intinya bahagia itu ya. Bahagia, Bli. Yang bahagia. Bahagia. Pokoknya bahagia. Karena kita kayak kemarin kan pokoknya gimana cara kita bahagia tuh. Malam-malam nutur mesti dong bahagia. Kopinya susul ya, Bli. Nanti kopinya bisa dipesan. Nah ini juga menarik, ini kan ya selain sekolah gratis kan ya Bandara Bali Utara kan selalu didengungkan oleh Mulia Pas ini kan. Ya memang ya dibilang kan saat ini, setiap kampanye dikeluarkan isu Bandara Bali Utara tuh. Setiap kampanye ada. Ya kan kami tak pernah berjanji, Bli. Iya. Yang berjanji kan yang sebelumnya, Bli. Dan dibilang selesai 2024. Ya artinya Gajah dan Pas ini kan hadir ya untuk merealisasikan, Bli. Artinya kita hadir untuk merealisasikan. Yang berjanji bukan kami. Hari ini kami menyampaikan bahwa Mulia Pas ini akan merealisasikan Bandara Bali Utara ini. Jadi bukan sekedar lagi jadi wacana setiap. Pokoknya satu jalur nih, satu jalur. Artinya Bandara Bali Utara itu bukan dijanjikan, yang janji yang dulu kami hadir untuk merealisasikan. Yakin bisa terwujud, Bli? Yakin, Bli. Satu jalur, Bli. Nah, kami komando satu jalur. Mungkin sebelum membangun bandara yang menjadi diskusi di masyarakat juga kan perlunya akses juga kan, lihat. Ya mungkin ini juga mendesak juga. Tentu nanti jangan sampai bandara yang sudah ada tapi akses ke sana tidak ada juga. Sama saja nanti bandaranya sudah ada di Beleleng, jarak dari Beleleng ke Denpasar lagi jauh juga gitu. Gimana kira-kira? Ya ini kan sudah mulai, Beli ya. Artinya penataan akses itu kan salah satu hal yang penting. Ya kemarin juga sudah groundbreaking untuk MRT, untuk jalur awal tahapnya kemana. Yang jelas semua ini pasti ada penyesuaian. Artinya
kami meyakini bahwa pembangunan akses itu merupakan hal yang penting. Jadi memang ke depan ini pun juga harus bagus lah. Biar dari bandara turun lekal kan muntah juga di jalan gitu, mabuk juga ya beliau. Artinya itu pasti Ya, pasti adanya keberadaan bandara pasti didukung dengan infrastruktur akses yang memadai lah. Ya, ini menarik ini karena pasti masyarakat Bali sangat menantikan ini beli soalnya cara orang Pak Adet ini kan Bu Pengkudo janji-janji kan gitu. Ya, bukan kami yang berjanji, bukan kami. Kami ini hadir untuk merelasikan. Ada santosan terutama bagi masyarakat Beleleng. Nah, sedikit ini sudah mendekati masa kampanye, sudah ya bentar lagi tanggal 27 November sudah pencoblosan ya, kalau nanti sudah penetapan nanti terkait mungkin sudah ada dari Pak Ades selaku Komandan Mulia Pas ini sudah mulai ada pemetaan wilayah mungkin pada pemetaan wilayah. Kira-kira ini harus menang nih mungkin. Oh di sini agak kuat pertarungan mungkin seperti itu. Ya pemetaan kami sudah ada, tapi tidak mungkin kami buka di sini. Oh iya. Buka bedik sih dia. Ini buka bom gitu. Ada deh. Nanti kalau gimana kita offline-nya ini beliau. Tapi kalau saya lihat sih di Denpasar ini masif banget itu. Ya, Denpasar ini daerah yang heterogen ya beliau. Artinya apalagi seorang De Gajah yang orang orang Denpasar nih, putra Denpasar, artinya orang Denpasar yang artinya ya setiap ketemu Pak De Gajah itu orang otomatis tangannya seperti ini. Non Rama Pak De, Artinya memang Pak De Gajah ini menjadi seorang trendsetter di anak muda dan dicintai anak muda. Dan Denpasar ini tidak kita pungkiri bahwa sebagian besar lebih besar populasinya adalah anak muda. Jadi makanya ya magnet Pak De Gajah ini jadi magnet anak muda soalnya, sehingga ya yang menyebarkan ini ya teman-teman muda semua. Apakah target Denpasar menjadi target utama? Ya, setukara. Beli. Nggak boleh jumawa ya beliau. Tadi anak muda disinggung sama Pak De tadi. Sasarannya juga lebih banyak mungkin anak-anak muda, milenial, Gen Z seperti itu. Kalau sasaran ya semuanya sih, tapi memang ya hari ini gubernur milenial ini kan cuma De Gajah beli. Dan Pak De Gajah sudah memproklamirkan diri sebagai gubernur milenial kan? Gubernur milenial. Gimana orang seperti yang saya bilang tadi, gimana kita siap ketemu anak muda dan di setiap aktivitas anak muda De Gajah itu selalu hadir dan mensupport. Apa karena memang melihat pemilih anak muda ini banyak? Mungkin iya, tapi mungkin juga artinya karena De Gajah ini merasa bahwa generasi muda ini adalah generasi emas yang akan melanjutkan perjuangan. Jadi kenapa kita harus rangkul teman-teman muda? Karena memang teman-teman muda ini yang akan melanjutkan bagaimana Bali ke depan. Jadi tonggak estafetnya berikutnya itu ada di anak muda. Anak muda harus kita rangkul, dengarkan. Dan apa keluhan dari anak-anak muda ini kita harus mendengarkan. Kadang-kadang soalnya ya zaman bandu awak cinik siap bawa sinang apa. Kadang-kadang seperti itu deh. Kadang-kadang kan seperti itu. Umur kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi De Gajah hadir. Di setiap ada anak muda yang hadir, apa keluhan apa beliau selalu mendengarkan. Selain kota Denpasar nih, mungkin makanya saya bilang rahasia nanti beli nanti bongkar nanti ini masalah ya. Ini macam-macam itu beli loh. Ada beli nanti itu sudah terpetakan. Oh gitu. Tapi ya nanti kita bisi-bisi aja nanti. Tapi kalau kita lihat cara pasangan Mulia Pas ini mensosialisasikan diri itu ya mungkin bisa kita anggap sebagai kreatif juga Pak ya, menampilkan sosok De Gajah yang dengan berbagai pose seperti itu kan, juga menampilkan baliho dengan fotonya dengan ibu-ibu seperti itu. Itu siapa ini ting-tang di belakang layar ini? Apa Kadek atau ada tim khusus ini? Ada tim gitu. Tapi itu memang natural ya beliau, artinya maksudnya ya memang ya kalau Pak De Gajah ini memang satu artinya kalau masalah sama foto sama ibu-ibu itu memang dimanapun seperti yang saya bilang De Gajah ini menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Jadi memang beliau ini meskipun badannya besar tapi hormatnya kepada orang tua itu luar biasa. Artinya di balik jiwanya mungkin
agak keras mungkin gitu ya. Mungkin Mungkin atau mungkin nggak keras, mungkin nggak keras ya. kalau. Tapi sama orang tua itu sangat Wih, hormatnya luar biasa, Bli. Hormatnya seorang. Bukan berarti karena saya enggak, tapi memang bisa ditanya lah siapapun yang ini. Dia Gajah itu orang yang hormat. Bahkan beliau tuh sama Pak Agus nih artinya beliau sebenarnya sungkan ya, Bli, artinya. Tapi syukurnya bercerita lagi untuk saling melengkapi itu Pak Agus hadir dengan segala kerendahan hati dan artinya terjadi pertemuan karena beliau Pak Agus lebih senior dan Dia Gajah menghormati Pak Agus sebagai seorang senior, makanya saling melengkapi, ini luar biasa. Dan sebelumnya kan sempat juga wacana yang muncul awalnya kan Pas Mulia. Nah ini sekarang jadi Mulia Pas gitu. Itu mungkin seperti apa itu? Makanya untuk ya awalnya memang panjang ya beli ceritanya. Dan itu pun Pak Dia Gajah ini tidak pernah kepikiran untuk menjadi calon gubernur tuh. Oh ya? Tidak pernah kepikiran. Karena kembali saya apa namanya? Saya saksinya beli. Karena kebetulan saya sekretaris Gerindra Bali. Jadi hal pertama kami rapat pimpinan nasional. Ya memang cerita awalnya memang sudah ada yang ditunjuk untuk jadi calon gubernur dan Pak Dia Gajah sebagai calon wakil. Dan ya sebenarnya itu pertanyaan dari pimpinan nih. Artinya setelah disampaikan calon gubernurnya pada waktu itu kebetulan yang ditunjuk berdasarkan permintaan dari Pak Jokowi dan diiakan Pak Prabowo itu adalah Bapak Ide Bagus Raimantra. Sebagai calon gubernur gitu? Sebagai calon gubernur. Wakilnya belum? Wakilnya belum. Lewatlah ke provinsi lain. Iya. Artinya siapa calonnya. Setelah lewat ke provinsi lain, pimpinan di depannya ada perbicaraan. Balik lagi ke Bali itu. Lu belum sampein siapa wakilnya tuh. Siap pimpinan, mohon petunjuk pimpinan. Siapa wakilnya tuh? Sampai ditanya 4 kali nih. Siap kalau perintah kami siap menjalankan. Itu dong yang gua mau dulu yang orang Dia Gajah orang tidak pernah berharap untuk menjadi calon wakil. Artinya karena beliau ini seorang petarung pokoknya siapa karena kemarin kebetulan beliau juga jadi komandan pemenangan Prabowo Gibran di Bali tuh. Beliau bengong tuh. Gimana dek tuh? Iya, pokoknya Gerindra kita pergi ke mana? Pokoknya Gerindra jalani Pak. Jadi yang pertama dimintai saran tuh Pak Ade ya. Gimana dek? Orang kita dapat berdua nih, ketua sekretaris kan kita dapat berdua nih. Gimana dek? Habis itu yang berikutnya, karena seiring berjalan itu kurang lebih tanggal 20 Agustus ya kalau nggak salah. Artinya karena kadang-kadang jadi ini beli. Sering beliau cerita jadi di pusat itu kita kadang-kadang ini kan biasanya gubernurnya repot nyari wakilnya tuh. Ini kok wakilnya repot dari gubernurnya. Repot dari gubernurnya. Jadi pas seiring berjalan ya ada beberapa nama yang ini tapi memang tidak ada respon. Akhirnya ketua harian kami Pak Dasko datang ke Bali. Karena Bali ini nggak beres-beres. Iya. Ya habis itu ketemu di Hotel W di Tengan. Gini aja dah tuh. Lu aja jadi gubernur tuh. Cari wakilnya tuh. Bengong lagi beli. Mungkin reaksinya. Bengong lagi tuh. Pak Ade bengong lagi tuh. Kita saling lihat. Siap udah jadi akhirnya. Ya akhirnya dengan seperti itu habis itu langsung ada beberapa nama untuk wakil ketemu Pak Agus. Sebenarnya itu artinya dengan segala kebesaran hati dan ini Pak Agus artinya pokoknya beli siap mendampingi dia, tapi yang jelas kita bekerja untuk rakyat Bali dan ya untuk kemajuan Bali. Ya akhirnya jadilah Mulia Pas nih. Mulia Pas akhirnya ya. Sempat Pas Mulia, sekarang jadi Mulia Pas dan ini. Mulia Pas. Nah ini memasuki masa kampanye nanti kan KPU menyampaikan bahwa perlunya kampanye damai kan gitu, artinya biar tidak ada ya mungkin ada dikit-dikit tapi nggak perlu terlalu gede gitu kan karena kampanye damai. Gimana dari Mulia Pas menyambut ini? Beli, kami ini paling cinta damai beli. Iya.
Ya artinya dari Pilpres kemarin ya, karena ya pokoknya kami dihimbau sama Pak Prabowo, pokoknya tidak ada simpatisan dan ini kemarin ya waktu Pilpres, artinya simpatisan dan baik itu kader partai dan ini pokoknya tidak ada yang berbuat yang tidak. Dihina, senyumin saja. Pokoknya ada yang menghujat, pokoknya senyumin saja. Artinya Kenyang mantan gitu. yes, makanya mungkin boleh tahu. Artinya ya buat apa orang namanya pesta ya boleh. Iya. Pesta. Seyogianya pesta itu adalah bagaimana kita berbahagia, Bergembira. Patutnya joget deh. Artinya kita bahagia karena ini pesta. Jadi ya buat apa juga kita di dalam pesta nih marah-marah buat sesuatu hal yang tidak. Ya damai-damai aja. Saya dengar-dengar dari pihak keamanan bahwa memberi atensi terhadap Pilgub di Bali ini ya, karena kan ini dua kekuatan besar ini, Kim kan gitu kan, kemudian ada PDIP. Nah, gimana beli melihat ini? Ya kan itu berdasarkan analisis dan ini kan dari teman-teman. Tapi yang jelas dari pihak dari Mulia Pas itu yang jelas kami sampai bawah pun kami sampaikan bahwa semuanya harus damai. Iya. Tidak ada hal, pokoknya ada yang memancing jangan ditanggapi. Pokoknya senyumin saja. Iya. Kita harus damai. Siap mendukung. Ya kan repot beli. Iya. Kemarin COVID kita sudah jatuh. Sekarang masa gara-gara pilkada nih jadi ricuh, habis itu jadi kita jadi jatuh lagi kan. Yang rugi kan masyarakat Bali, bukan. Ya ini kan momen hanya momen 5 tahunan. Tapi apabila kacau kan yang rugi kan masyarakat Bali. Kita kan mau memilih pemimpin untuk Bali itu lebih baik ke depan. Jadi rugi dong kalau kita. Ya makanya kita ya damai-damai aja lah. Buat apa kita buat masyarakat rugi itu? Betul. Karena ya bangkit dari COVID kemarin itu ya cukup berat ya beliau. Masa kita dan rasanya masih tahap pemulihan juga kan. Kita damai-damai aja. Pokoknya Mulia Pas nih bangun Bali ini jadi lebih baik lah. Peace gitu ya. Nah, terakhir ini beli yang terkait ini dari KPU juga ini pesan-pesannya dari KPU ini bahwa perlunya kampanye hijau atau green election gitu kan yang untuk mengurangi baliho seperti itu, yang bahkan KPU inginnya menjadi salah satu contohnya di Denpasar dan Badung seperti itu. Gimana dari kalau Komandan Mulia Pas Pak Kadek? Kalau kami ya kalau berbicara kita green electionnya kan luas sekali maknanya ya. Tapi kalau yang jelas di dalam kampanye ya kami mematuhi PKPU. Acuannya kan PKPU terkait kampanye. Ya apapun yang diatur di dalam PKPU ya itu yang kami jalani. Kalau kita tidak menjalani PKPU, kami rasa kami melanggar aturan dari penyelenggara. Jadi ya kita fokus untuk ini. Kalau masalah green yang lain kami rasa di program-program kami semuanya sudah jelas. Masalah sampah kah, masalah apa kah, ya itu menjadi permasalahan kita utama yang seharusnya itu yang bisa diselesaikan lebih dulu gitu. Karena sampah ini juga menjadi masalah yang sangat besar. Ya itu juga ingin saya tanyakan terkait sampah dan kemacetan itu juga apakah menjadi bagian dari itu menjadi prioritas kami dari Mulia Pas. Itu menjadi prioritas kami. Penyelesaian masalah sampah ini menjadi prioritas kami. Ya artinya ini sudah di prepare bagaimana nanti sampah ini bisa selesai. Sudah ada disiapkan cara-cara penanganannya? Sudah, artinya kita sudah prepare, kita sudah rencanakan nanti bagaimana. Yang jelas masalah ini selesai di Mulia Pas. Dan masalah kemacetan ya bagaimana kita membuat manajemen traffic system ini juga kita juga sudah mulai bahas ini. Tapi rasanya juga perlu juga disampaikan ke masyarakat itu beli disosialisasikan seperti itu kan, program-program bagaimana penanganan sampah, bagaimana penanganan kemacetan, karena banyak juga kalau kita lihat di netizen itu kan belum ada katanya paslon-paslon yang menyampaikan bagaimana cara penanganan sampah, bagaimana cara penanganan kemacetan itu. Sementara itu menjadi problem besar sekarang di Bali. Yang jelas untuk masalah sampah ini ya artinya daerah lain itu bisa, masa kita nggak bisa. Itu yang menjadi satu yang artinya kita belajar menyelesaikannya juga, artinya jalan ini sudah ada. Jadi yang jelas kami yakin ini selesai dan nanti kita akan publish
Setelah masa kampanye ini kita publis. Gimana Setelah masa penyelesaian? kampanye semua akan diungkap ya. Ya, ungkap setajam inilah. Kalau di sini masih diungkap-ungkapin bedek ya. Jadi konyang kalau semua beli tahu ini kan artinya ini kan harus berseri. Siapa tahu besok diundang lagi kan. Kalau semua diungkap sekarang ini nanti, weh besok saya nak diundang lagi ini kan repot ini. Jadi betlahnya. Ya, sudah habis sekarang ini kan besok saya nak diundang lagi terus saya kan ya siapa tahu besok diundang lagi masalah bahas apa. Iya. Nah, ini bisa beli soal apa namanya kampanye ini. Nah, sekarang kan digital kan, digitalisasi ini sudah menjadi apa ya kebutuhan masyarakat gitu. Ini dari Mulia Pas ini memaksimalkan digitalisasi juga secara offline lewat baliho seperti apa, kampanye sosialisasinya seperti apa? Ya pastilah beli semua lini kita maksimalkan. Artinya di media sosial juga kita maksimalkan karena memang ya artinya kita tidak menutup memungkiri ya beli ya semuanya sekarang sudah berbasis digital, semua pegang handphone, semua punya TikTok, punya Instagram dan punya Facebook ya. Semua artinya karena target kami satu, baik artinya secara offline ataupun online. Sebenarnya kami membantu apa namanya penyelenggara ya beli ya. Artinya apabila masyarakat tahu masyarakat di tanggal 27 November 2024 akan hadir ke TPS. Ya, karena biasanya masyarakat itu tidak hadir karena kebanyakan tidak tahu. Betul. Yang pertama tidak tahu ada pilkada, yang kedua tidak tahu siapa pasangan yang maju. Jadi sebenarnya kita memaksimalkan semua lini baik itu offline maupun online untuk masyarakat tahu bahwa akan ada pilkada, calonnya ini, visi misinya ini, dan bagaimana balik ke depannya. Betul. Jadi memanfaatkan online dan offline. Online dan offline. Biar ya banyak lah. Sejauh ini responnya gimana? Ya positif nih. Positif ya. Tapi rasanya mungkin masih banyak yang ibu-ibu yang apa namanya remaja-remaja cewek gitu kan. Ya mungkin belum terlalu ini dengan pilkada, masih mungkin agak kurang aware gitu kan. Terus paslon-paslonnya apa Mulia Pas juga aktif menyasar ini kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau ketemu di Gajah tuh semua minta foto beli. Oh gitu. Anak-anak muda ketemu di Gajah. Saya heran, makanya saya bilang di Gajah itu kayak magnet gitu. Makanya kalau dibilang tuh, udah ada orang kalau ya pergi kemana atau pedagang segala macam tuh, dia mengarang anak-anak datang. Makanya saya bilang ya di Gajah ini adalah magnet. Artinya yang kami yakini bahwa ya inilah pemimpin yang akan merubah Bali ini ke depan. Bali ini harus berubah ke arah yang lebih baik. Di Gajah dan Putu Agus Raja orang. Siap. Bukan campaign ya, belum masa campaign. Belum. Tapi yang kami yakini itu. Iya. Belum masa kampanye nih. Baik. Terakhir pada terus terakhirnya nih, tadi terakhirnya beli. Sing latlah dulu. Ini terakhir nih, beneran terakhir nih. Pesan dan harapan untuk Pilkada 2004 ini. Jadi ya untuk ini penutup nih. Jadi untuk masyarakat Bali semuanya 27 November 2024 itu akan berlangsung pilkada serentak baik gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadinya hadir di TPS dan kenali calon dari hari ini, bagaimana programnya, bagaimana visi misinya, bagaimana trik recordnya, karena semua hari ini ada di tangan masyarakat. Betul. Dan masyarakat wajib menentukan bagaimana balik ke depan. Karena masyarakat pasti tahu bagaimana pemimpin, bagaimana dari calon-calonnya. Jadi ya kami Mulia Pas ini komitmen untuk membangun Bali. Dan kalau diberikan kepercayaan masyarakat, kami siap untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Hadir di TPS, itu intinya. Ya, itu pesan dari Komandan Mulia Pas bagi masyarakat pemilih di Bali tanggal 27 November 2024 datang ke TPS dan berikan hak pilih Anda. Ya. Ini juga sesuai dengan KPU Bali ya, yang tentu berharap partisipasi masyarakat Bali tinggi karena
akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Bali 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Sukses semua Pak Kadek. Ada terakhir lagi? Hah? Nggak ada. Dan Ya. setelah ini nanti. Sisma Belia. Iya, Sisma. Baik, Tribuners seputar Bali. Demikian bincang-bincang saya dengan Komandan Mulia Pas, Pak Kadek atau Mr. Rambo. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.